Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizul ghafar, muqawwiruna ila alan nahar, tazkira li ulil qulubil absari wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan kepada seluruh jajaran daripada pengurus santri satrati yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan kesehatan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya makin melimpah buat ke depan untuk kita semua. Amin. Amin. Untuk masalah ini, yang pertama dan yang paling utama patutnya kita semua bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur, betul-betul bersyukur diberikan kesehatan, nikmat sampai saat ini kita semua duduk di tempat yang baik. Apapun organisasinya, apapun perkumpulannya, kalau di dalamnya tidak membesarkan kalimah Allah dan tidak bersolawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dinamakan majelis lalai. Bersyukur yang kedua, kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkumpul dalam satu organisasi yang tercinta, yaitu organisasi Persaudaraan Setia Hati Terati. Mudah-mudahan dalam perkumpulan kita ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperkuat tali persaudaraannya sesuai dengan namanya. Sesungguhnya kita semua berkumpul adalah untuk mempererat tali persaudaraan, mempererat silaturahmi. Jadi yang paling utama di sini adalah latihan silat ya. Kita semua sudah latihan silat, duduk di organisasi yang tepat, insya Allah dalam kebaikan semua, mengutamakan persaudaraan. Dan yang kedua, bagaimana kita juga duduknya di sini, pandai juga melatih, ya ini namanya moral ya. Karena saat ini detik ini banyak anak-anak bangsa yang sudah terkena yang namanya narkoba. Kalau dalam bahasa Arab, nar itu artinya neraka. Koba ya kobu, ikoba ya kubu, artinya hukuman. Hukuman bagi orang-orang yang di neraka. Jadi jangan sampai kita semua terkena oleh hal-hal yang seperti itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka yang paling penting ini selain kita bersilaturahmi, selain kita kumpul dengan saudara-saudara, alangkah baik dan bagusnya diadakan acara seperti ini rutin. Rutin untuk mengenal Allah, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Karena tujuan daripada organisasi ini dibentuk selain untuk mengukuhkan tali persaudaraan, ada yang namanya kerohanian, ke-SH-an. Kita semua tahu bahwasanya organisasi kita ini universal. Siapapun dia, agamanya apapun dia,
Yang jelas mengajak manusia mendekatkan diri kepada Tuhannya masing-masing. Nah, kita sebagai santri, sebagai pelajar, harus memiliki kekuatan, yaitu Subhanahu wa ta'ala, meyakini Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bentuk iman. Salah satunya kita semua diberikan kekuatan untuk melangkah ke tempat kebaikan. Itu iman. Kemudian lagi kita semua diberikan kekuatan untuk menghafal Al-Quran misalnya. Itu juga iman. Dan yang saya harapkan adalah ketika kita sedang latihan, perbanyaklah untuk ke-SH-an. Penyampaian dakwah tentang agama. Sehingga siapapun yang duduk di latihan, mereka sudah dibekali dengan keimanan. Karena sesuai dengan moto yang saya sampaikan tadi, tiap-tiap tenang sudah pasti senang. Tiap-tiap senang belum tentu tenang. Banyak orang-orang yang diberikan kesenangan oleh Allah, tapi belum tentu tenang. Walaupun pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, orangnya kaya, kemudian lagi punya harta melimpah. Tapi kalau tidak tenang, maka tidak akan ada kesenangan. Maka mutu saya berkata, tiap-tiap senang belum tentu tenang, dan tiap-tiap tenang sudah pasti senang. Jadi ketenangan itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia orangnya, mungkin kalau kita katakan dia tukang sendal atau jenderal, kalau dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, maka akan ada yang namanya ketenangan. Nah, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ pertama, tidak mungkin harta yang kita bawa, yang kita dapatkan di dunia ini akan tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah di alam kubur harta yang kita bawa itu ditanya oleh Allah? Apakah rumah yang kita dapatkan itu akan menjadi tameng buat kita? Apakah mobil yang kita dapatkan akan menjadi jalan buat kita nanti di alam kubur? Tidak, teman-teman sekalian. Jadi yang dibawa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah perkara iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Manusia mati meninggalkan nama. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Kita sebagai hamba Allah, manusia meninggal pasti meninggalkan nama. Dan nama yang terpenting itu adalah saat ini, detik ini, dikala kita masih hidup. Maka berbuat baik, banyak melakukan kebaikan, insya Allah akan ada ketenangan, insya Allah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada kita. Hari ini, detik ini banyak ya, orang-orang kebingungan mencari ketenangan. Sebetulnya duduk masa tenang itu adalah sejauh mana kita diri. Maka sejauh itulah kita akan mendapatkan ketenangan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Duduknya kita di latihan, atau kita sebagai warga melatih adik-adik siswa. Sambil melatih, sambil berzikir. Sambil melatih, sambil mengucapkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati. Maka pasti akan ada ketenangan dalam jiwa kita. Siapapun dia, pasti akan ada ketenangan. Maka berlatih sini.
Itu luas tafsirannya teman-teman. Karena silat ini kan pertama adalah silaturahmi sebetulnya. Maka pencak silat dan organisasi adalah organisasi yang bernama persaudaraan setia hati. Silat itu ya silaturahmi. Setelah kita berlatih silat, di dalamnya juga banyak sekali tentang ketuhanan, banyak sekali tentang kerohanian, dan kita sebut dengan keeshaan. Apa sesungguhnya ilmu keeshaan itu? Adalah ilmu tentang menuju kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan kita tahu tadi sudah saya sebutkan bahwasanya kita semua duduknya di PSHT ini universal, bukan hanya untuk agama Islam saja. Jadi kita pun sebagai santri, sebagai seorang beragama Islam, patutnya kita juga lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya yakini teman-teman sekalian, sesungguhnya orang-orang terdahulu, orang-orang yang berjuang di persaudaraan setia hati terakhir ini, mereka semua adalah orang-orang yang paham tentang agama. Sehingga mereka itu memiliki karismatik yang luar biasa, memiliki kewibawaan yang luar biasa karena agamanya, bukan karena kependekarannya. Tiap-tiap orang yang paham agama turun ke dunia persilatan, pasti dan pasti memiliki karismatik yang luar biasa. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlatih silat ini utamanya adalah kita semua silaturahmi yang patut kita jaga. Bagaimana sesama saudara saling tolong-menolong, sesama saudara saling merangkul, sesama saudara saling ingat mengingatkan. Sangat penting buat kita untuk saling ingat mengingatkan. Jadi setelah kita berlatih silat, kemudian kita juga bagaimana berlatih bersosial ya. Bersosial ini banyak macamnya. Yang saya tadi katakan, telah berbuat baik dan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, dengan banyak berlomba kebaikan di dalam PSHT ini, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan bisa kita lakukan. Contoh misalkan acara malam ini kita berkumpul sama-sama untuk mengingat Allah, berzikir, bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian bisa juga kita mengadakan sumbangan-sumbangan, bisa juga kita mengadakan bantuan-bantuan untuk orang-orang yang tidak mampu, saudara-saudara kita yang di bawah garis kemiskinan, atau bisa juga kita membantu orang-orang yang sakit, butuh bantuan, kita kumpulkan dana, kemudian untuk membantu biaya pengobatannya. Itu juga termasuk. Jadi banyak kebaikan-kebaikan bisa kita lakukan. Yang jelas, kebaikan itu benar ada di dalam PSHT ini. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua masih dikumpulkan, kita semua masih dipertemukan di dalam kebaikan. Maka atas hal ini junjung tinggilah organisasi kita ini. Dan insya Allah mungkin hampir satu abad ya kita semua ini menyandang daripada persaudaraan setia hati terakhir ini teman-teman. Jadi mudah-mudahan dengan adanya acara-acara seperti ini bisa membuat kita lebih bersatu lagi. Tidak ada perbedaan-perbedaan di antaranya. Karena yang saya tahu seperti ini teman-teman. Dalam agama Islam ada 4 mazhab, ya 4 mazhab yaitu perbedaan-perbedaan. Satu contoh saya contohkan. Imam Syafi'i pernah sholat di tempat Imam Hanafi. Kemudian Imam Syafi'i disuruh mengimami di tempat Imam Hanafi. Tapi Imam Syafi'i tidak memakai kunut. Sedangkan Imam Hanafi itu mengetahui Imam Syafi'i biasanya memakai kunut. Tapi Imam Syafi'i menjawab ketika ditanya oleh Imam Hanafi, saya menghormati
sholat di tempat ini. Nah, di sini mencontohkan kepada kita sekelas alim ulama, sekelas orang-orang yang paham dengan agama, yang dekatkan diri kepada Allah saja, mereka tidak ada perbedaan, tapi mereka saling hormat menghormati. Jadi ke depan kita semua, saya junjung, bahkan saya sangat-sangat senang ketika ada acara-acara seperti ini, guna untuk memperluas ya tali silaturahmi kita pertama, kemudian untuk memperbanyak wawasan kita, dan yang paling penting adalah untuk supaya ada ketenangan jiwa yang telah saya sampaikan tadi. Nah, jadi teman-teman semua, orang silat harus pintar sholawat. Orang silat harus pandai mendekatkan diri kepada Tuhannya. Orang silat harus dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini duduknya kita di dalam PSHT, walaupun ada yang mengatakan bahwasanya PSHT itu universal, ya kan? Dan memang nyatanya universal, kita tetap lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, karena kita semua santri di sini. Jadi teman-teman sekalian, inti dari pembicaraan saya adalah tiap-tiap tenang sudah pasti senang. Tiap-tiap senang belum tentu tenang. Karena ketenangan itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana dia mendekatkan diri kepada Allah, maka akan ada ketenangan dalam jiwanya, ada ketenangan dalam dirinya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Insya Allah teman-teman sekalian, mungkin sedikit saja yang dapat saya sampaikan. Ya, walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat, insya Allah berkah buat kita semua.